بركة وفقد موجع. Nih guys, dilihat ya, ini adalah ulama internasional Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah menetapkan nasab Sada Ba'alawi sambung kepada Rasulullah SAW. Pertama, ada Sayyid Murtadha Az-Zabidi. Kedua, ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ketiga, ada Syekh Al-Hafidh As-Sakhawi. Kemudian, ada As-Samarqandi, ada Syekh Yusuf An-Nabhani, dan lain sebagainya. Ini ulama-ulama tingkat internasional, bukan ulama lokal. Jangan sampai kalian menjadi budak-budak dari selain kalian. Oh, nanti kamu akan menjadi budak-budak, jongos-jongos. Silahkan Anda akan berkomentar. Atau ketika mereka mengatakan ikuti ulama pribumi, oke, kita sebutkan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Syekhona Khalil Al-Bangkalani, kemudian Kiai Haji Maimun Zubair, Syekh Muhammad Mahfud Termas. Kan geger aja saiki. Iki Marzuki ngaku duriake naroi bener ora to? Sakjane dengan tradisi keilmuan di NU gampang karo rawuh. Ada fakta apa enggak? Ada bukti apa enggak? Ada data apa enggak? Bisa dianalisa nyambung mutasil sananya apa enggak? Perawi-perawinya kena dipercaya apa kadang ngapusi? Siap bersama habaib, siap dukung Ba'alwi, siap sikat bekal-bekal nasab. Takbir! Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, Ki Abdul Alim bin Abdul Jalil Pondok Pesantren Sidogiri, Ki Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil Pondok Pesantren Sidogiri, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan betapa banyak ulama Nusantara yang ilmunya diakui oleh ulama seluruh dunia. Mereka semua tidak akan pernah berbohong pada hal nasab, apalagi hal nasab loh. Wis enek lho sakjane metodologi untuk itu. Tapi kadang otot-ototan ini jadi ya orang mari-mari. Saya tantang para bekal nasab. Hei, Yahudi pesek, gua kepret loh. Bahkan mereka meneruskan sanad mereka berguru kepada para Sada Ba'alawi. Contoh guru mereka yang terkenal Al-Habib As-Sayyid Husain Al-Habsyi. Pokoknya intinya ini pun madhab Syafi'i mengedepankan ilmu. Tolong wis ora zamane main doktrin. Aku iki keturunane Kenaro, ora percaya ra barokah kowe. Aja ngono. Wah, itu doktrin itu. Ya sudah, terserah. Saya ngajak yang baik. Ente mau katakan doktrin atau apa? Aku dure Kenaro, kowe ra percaya ra oleh syafate mbahku. Aja ngono. Di tubuh Anda mengalir dalam Rasulullah, ya. Di dalam tubuh saya mengalir dalam Rasulullah. Kenapa? Ha? Iri. Iri. Aja main doktrin, Kang. Santrimu mok doktrin ngono, rungkat para rawuh. Ini Sayyid, sebenarnya banyak yang sudah menjawab baik dengan karya tulis maupun dengan video yang menjawab tentang statement mereka. Contoh seperti Habib Hanif Al-Attas atau pondok pesantren yang termasuk pesantren tertua yaitu Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur, menulis sebuah buku yang berjudul Kiai dan Habib resmi dari pondok pesantren Sidogiri. Nabi kuwi Mekah, sukune Quraisy, margane Al-Hashimi, Bani Hashim, dinaikkan ke atas keturunan Ismail Adnani, munggah malih keturunan Ibrahim, mewarisi karakter Hanifam Muslimah, jembar dodone, rangamuan, ranesuan, toleransi, ngoten halu. Atau seperti pondok pesantren Sarang, Rembang, Jawa Tengah yang diprakarsai oleh Gus Najih bin Maimun Zubair. Beliau menyuruh salah satu santri seniornya untuk menjawab dan menulis sebuah karya menjawab statement mereka. Termasuk saya, insya Allah akan menerbitkan sebuah tulisan yang menjawab dari A sampai Z tentang apa-apa yang mereka tuduhkan kepada Sada Ba'alawi. Nah, krana Nabi kuwi Mekah, Quraisy. Lek enek wong Jawa, wong Madura, negarane beda, bangsane beda, karaktere ya beda, sukune ya beda, dites DNA ya ra padha karo wong Quraisy pada umumnya. Haplonya piyambake G, haplonya piyambake G. Seluruh ulama ahli fatwa di dunia sepakat mengharamkan menetapkan nasab seseorang menggunakan tes DNA. Sepakat nih. Cek enek wong Madura Jawa ngaku kula niki dzurriyatur Rasul. Dipercaya berada angel. Wong dari negara lain, dari suku lain, dari bangsa lain, dari postur yang beda ngaku dzurriyae wong Mekah berada angel. Anak aja Habib, cucunya Nabi Muhammad, anak cucunya Nabi Muhammad.
yang ketiga gigi. Jadi Robito itu lembaga yang mengurusi nasab keturunan Nabi, dan saya sudah dilegalisir. Siapa keturunan Nabi Ismail? Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Karena saya turunan Kanjeng Nabi putune Nabi Ismail, dan keturunan saya ila yaumil qiyamah. Maka orang-orang yang terpilih untuk mencintai para habaib itu orang yang ada dalam doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya yang memusuhi anak cucu Nabi berarti yang keluar dari min tadi ini. Masyarakat didoktrin, dicokoki doktrin yang sesat. Jadi orang-orang sebagian yang tidak terpelajar kemudian percaya bahwa tes DNA bisa menvalidasi nasab orang, itu hanya karena kebohongan yang berulang-ulang yang disampaikan oleh media sosial. Makanya dari sini kita bisa menggunakan hukum fikih produksi NU tahun 2004 bahwa tes DNA itu tidak bisa dipakai menetapkan nasab, tapi bisa dipakai membatalkan nasab. Bahwa tes DNA itu tidak bisa dipakai menetapkan nasab, tapi bisa dipakai karena orang-orang yang tidak senang kepada Sadah Ba'alawi, mereka sengaja menghindari karya-karya tulis yang ilmiah ini untuk dibahas. Coba dibahas, selesai semuanya. Lamun sing ngaku kuwi Said Maliki, Said Ahmad jan wong Mekah tenan, diurut yo Al-Hashimi, margane dari keturunan Hashim. Dites DNA ne sukune pancen darahnya darah Quraisy. Lho lamun ana wong Quraisy dhewe, Mekah dhewe, keturunan Bani Hashim dhewe, terus ngaku dzurriyae Nabi, niku diterimoi rapate angel to ngene iki. Tinggal pembuktian mawon. Mereka sebenarnya hanya berusaha menyampaikan asumsi-asumsi liar dan terus mengulang kebohongan-kebohongan mereka di media sosial dengan cara yang meyakinkan seolah-olah mereka benar, padahal tidak ada dalil yang melatar belakanginya. Sehingga antum berpikir tidak ada tulisan yang menjawab statement mereka. Mereka yang sudah melakukan DNA, coba suruh minta ke nagobah yang ada di dunia ini, bisa diisbat nasab dengan DNA-nya dia? Ah, bisa, saudara. Ini ngawur. Ini ngawur. Wah, dia menyuruh misalnya yang Sayyid ini DNA. Oke, kamu yang sudah menyatakan DNA kamu benar, coba minta ke nagobah-nagobah di seluruh dunia. Bisa ndak kamu dianggap Sayyid dengan DNA kamu? Nggak akan diterima. Imam Bukhari ini top keahliannya di bidang hadis. Ya diakui, diterima oleh dunia Islam, imam di bidang hadis. Senajan nasabe ra nyambung blas karo Kenaro. Bagaimana nyambung Kenaro? Wong Rusia, Bu. Bukhari lo Rusia. Tapi laki-laki Islam nggak diskriminatif. Islam fair, Islam sportif. Siapa yang paling top ya jadi tokoh. Katanya Said di Nusantara semuanya udah tes DNA dan hasilnya J1, Gus. Jangankan J1, Mas Eding, Z1 pun akan kita terima, C1 pun akan kita terima selagi benar-benar dikonfirmasi oleh para ulama dan orang-orang yang pakar di bidangnya. Nggak akan diterima. Kenapa? Karena memang tidak ada DNA itu menjadi alat untuk menetapkan nasab jauh, kecuali nasab dekat. Misal membatalkan nasab. Karena kalau secara DNA, kakek bersama antara Bani Alwi, star cluster Bani Alwi. Jadi di antara Bani Alwi ini juga nggak satu kakek, kira-kira 12 kakek, bayangkan. Kalau yang sudah terpublikasi ya. Star cluster yang kakek bersamanya 1100 tahun yang lalu, Ubaidillah, ini kalau DNA-nya kakek bersamanya dengan Bani Ibrahim itu 40.000 tahun yang lalu. Kan tidak mungkin kan? Karena Nabi Ibrahim nggak sampai 6.000 tahun yang lalu. Kalau dikatakan Timur Tengah contohnya, memvalidasi nasab orang harus menggunakan tes DNA. Maksudnya Timur Tengah yang mana? Orangnya siapa? Dan apakah ada konsensus ilmuwan yang mengatakan bahwa orang ini nasabnya sambung kepada Nabi dengan hasil tes DNA? Dari mana sampelnya dong? Nasab jauh nggak bisa, Wan. Jangan mau digoblok-goblok. Kita menggunakan tes DNA itu dari yang mengaku keturunan Ubaidillah. Tapi kalau diperiksa hasil tes DNA-nya, mereka tuh kakek bersamanya itu 900 tahun yang lalu. Jadi tepatnya Sohib Mirbat, keturunan ketiga atau keempat dari Ubaidillah. Kalau catatan loh ya, apa ya? Bukan DNA. Kalau DNA yang bisa dikonfirmasi itu cuma Sohib Mirbat. Lamun ono wong Papua ngaku dzurriyae Hamengkubuwana. Lah niku dinalar biar rada angel lho. Bangsane beda,
posturnya beda, wajahnya juga beda, sukunya juga beda, dites gen DNA, gennya juga beda, terus ngaku duriae hamengkubuane wirarep angel. Lelek sing ngaku duriae hamengkubuane wong Jogja, gek dilalah duwe omah lawas, umure omahe wis 200 tahun. Warisan teko Mbah Warengi. Diurut-urut pancen enek bukti dia keturunan kesekian dari Mbah Hamengkubuwana. Padha Jogjane, padha sukune, padha karaktere lemah lembut, ada bukti fisik omah lawas. Lah ngono kuwi lamun aku rada percaya kuwi pancen keturunane Mbah Hamengkubuwana. Ini dipercaya rada penak to ngene. Nggak bisa, dalam agama nggak boleh juga itu aja. PG pakai kitab apa yang dipakai? Ayo kalau mau DNA, lalu apa urusan kau? Kau itu yang sudah DNA-nya, coba yang diminta sama Nagib yang lainnya. Siapa yang meresmikan kau? Nggak akan bisa meresmikan dirinya sendiri dengan DNA-nya sendiri. Itu kakek bersamanya dengan Bani Ibrahim lain, misalnya Baswedan lah, dengan Baswedan itu ketemu kakek bersamanya 40.000 tahun yang lalu. Itu yang kita pakai alasan menolak nasabnya, karena Nabi Ibrahim tidak mungkin hidupnya 40.000 tahun yang lalu. Jadi kalau DNA-nya membuat umur hidup kakek bersamanya jauh dari bukti sejarah, kita tolak. Klan itu kita tolak. Supaya Islam maju, siapa yang paling top, paling profesional, yang bisa membawa kemajuan, yaitu yang dijadikan pemimpin. Islam yang ngono kuwi, NU yang ngono kuwi, madhab Syafi'i yang ngono kuwi. Krono Imam Syafi'i menulis apa yang dia fatwakan, maka dawuh Imam Syafi'i nyampe ke kita itu lewat lesan murid-murid nyampe kita, plus lewat tulisan. Ada bukti terucap, ada bukti fisik berupa maktutot karangan kitab. Niku lho jenenge ilmiah para rawuh. Halo. Akurat, valid. Nah, yang terakhir, krono madhab Syafi'i niku mengedepankan akurasi ilmu, validitas ilmu, ilmiah tenan, faktual tenan, termasuk sing tak omong neket wau. Maka lek saiki geger jane Marzuki keturunan Kenar apa ora to? Kan geger deh saiki. Iki Marzuki ngaku duriae Kenaroi bener ora to? Sakjane dengan tradisi keilmuan di NU gampang para rawuh. Ada fakta apa enggak? Ada bukti apa enggak? Ada data apa enggak? Bisa dianalisa nyambung mutasil sananya apa enggak? Perawi-perawinya kena dipercaya apa kadang ngapusi. Wis enek lho sakjane metodologi untuk itu. Tapi kadang otot-ototan ini jadi ya orang mari-mari. Nyuwun sewu, lamun ana wong Papua ngaku duriae Hamengkubuwana. Lah niku dinalar biar rada angel to. Nggih. Nggih to. Bongsone beda, posturnya beda, wajahnya juga beda, sukunya juga beda, dites gen DNA, gennya juga beda, terus ngaku duriae Hamengkubuwana wirarep angel. Lelek sing ngaku duriae Hamengkubuwane wong Jogja, gek dilalah duwe omah lawas, umure omahe wis 200 tahun. Warisan teko Mbah Warengi. Diurut-urut pancen enek bukti dia keturunan kesekian dari Mbah Hamengkubuwana. Padha Jogjane, padha sukune, padha karaktere lemah lembut, ada bukti fisik omah lawas. Lah ngono kuwi lamun aku rada percaya kuwi pancen keturunane Mbah Hamengkubuwana. Ngene dipercaya rada penak to ngene. Halo. Nabi kuwi Mekah. Sukune Quraisy. Margane Al-Hashimi, Bani Hashim. Dinaikkan ke atas keturunan Ismail Adnani. Munggah malih keturunan Ibrahim. Mewarisi karakter Hanifah Muslimah, jembar dodone
rangamuan ranesuan apa toleransi ngoten lho. Nah, krana Nabi kuwi Mekah Quraisy. Lek enek wong Jawa, wong Madura negarane beda, bangsane beda, karaktere ya beda, sukune ya beda, dites DNA ya ra padha karo wong Quraisy pada umumnya. Haplonya piyambake misalipun enek wong Madura Jawa ngaku kula niki dzuriatur Rasul, dipercaya berada angel. Wong dari negara lain, dari suku lain, dari bangsa lain, dari postur yang beda ngaku dzuriate wong Mekah berada angel. Lamun sing ngaku kuwi Said Maliki, Said Ahmad jan wong Mekah tenan, diurut yo Al Hashimi, margane dari keturunan Hashim. Dites DNA ne sukune pancen darahnya darah Quraisy. Lho lamun ana wong Quraisy dhewe, Mekah dhewe, keturunan Bani Hashim dhewe, terus ngaku dzuriyah Nabi, niku diterimoi rapate angel to ngene iki. Halo, tinggal pembuktian mawon. Nah, kula mboten nderek-nderek soal menerima atau mengingkari. Pokoknya intinya ini pun madhab Syafi'i mengedepankan ilmu. Tolong wis ora zamane main doktrin. Aku iki keturunane Kenaro, ora percaya ra barokah kowe. Aja ngono, aja ngono. Halo. Aku dureke Kenaro, kowe ora percaya ora oleh syafaate mbahku. Aja ngono. Aja main doktrin Kang. Santrimu mau doktrin ngono, lah dibake oleh beasiswa LPDP S2 teng Leiden, Belanda. Kadung mau yakin kan aku keturunane Kenaro, data anak putune Kenaro ada di Leiden, data anak putune Nyun Sewu Mataram ada di Leiden. Loh, rapodo piye to? Biyen guruku ning Talun jan yakin aku putune Kenaro tenan. Niki data nyata teng Leiden pakai mahtutot nyun saya tulisan tangan. Iki duduk keturunan rungkat para rawuh. Ayo bermadhab Syafi'i, ayo NU yang salah satu cirinya lebih mengedepankan ilmu. Nyun sewu, meh mari sak menit 2 menit. Bilal bin Rabah top fase, top suarane, budak para rawuh. Tapi krana jan profesional azane diangkat Nabi dadi muadzin resmi, muadzin negara. Padahal mung budak kuwi lho Islam mengedepankan profesionalitas. Ora kok aku anak putune Kenaro ora tinggi piye to? Ora ngono kuwi. Imam Bukhari niku top keahliannya di bidang hadis. Ya diakui diterima oleh dunia Islam imam di bidang hadis. Senajan nasabe ra nyambung blas karo Kenaro. Bagaimana nyambung Kenaro? Wong Rusia, Bu. Bukhari lo Rusia. Bisa-bisa senasab dengan Putin itu. Ya saya nggak tahu juga. Tapi laki-laki Islam nggak diskriminatif. Islam fair. Islam sportif. Siapa yang paling top? Ya, jadi tokoh. Ikrimah anaknya Abu Jahal. Tapi ahli Quran muridnya Ibnu Abbas jadi tokoh tafsir, Bu. Padahal bapak iku cara saiki gembonge PKI lho. Tapi di Islam nggak ada dosa waris. Lamun salah sing salahkan Abu Jahal, Ikrimah kan ora melok salah lho. Islami ngono kuwi ra enek
dendam-dendaman. Ora oleh lho ngurusi NU gawe dendam-dendam iki ora oleh. Halo. Noto kepengurusan kok iki bolone sapa iki? Aja ngono. Supaya Islam maju, siapa yang paling top, paling profesional, yang bisa membawa kemajuan, yaitu yang dijadikan pemimpin. Islam yang ngono kuwi, NU yang ngono kuwi, madhab Syafi'i yang ngono kuwi. Halo. Putune Nabi piyambak, Imam Hasan Husain, tidak dijadikan imam di bidang qiraatul Quran. Tapi yang jadi tokoh dalam hal qiraatul Quran itu Ubay bin Ka'ab. Yang ketika Umar memutuskan tarawih berjamaah 20 rakaat, yang dipercaya jadi imam tarawih niku Ubay bin Ka'ab. Kenapa? Bacaan ini memang jos. Sampai-sampai man ahabba an yaqra al-Quran kama unzil fal yaqra ala Ubay bin Ka'ab. Siapa yang pengen baca Quran pas persis seperti ketika Quran diturunkan, ngajio sorokan ngono lho nang ngene Ubay bin Ka'ab. Kenapa qori Indonesia, hafid Indonesia di lomba internasional menangan? Yaman ra tau menang, kok Yaman? Kenaro ra tau menang. Saudi ra tau menang. Afghanistan ya ra tau menang, bolak-balik sing menang ya qori Indonesia. Kenapa? Qori Indonesia itu sanadnya ke Hafiz. Zaman pelajari sanad Quran, Imam Hafiz niku naiknya ke atas sampai Ubay bin Ka'ab niki. Memang top Qur'ane para rawuh. Sekali lagi, Islami mengedepankan apa? Keahlian, kapasitas dan nyun sewu, kejujuran, moralitasnya api, pokok orang paling berintegritas, nggak mencela-mencele, konsisten, konsekuen, wedi pangeran, cerdas, ngalim tenan, yo kui jadi ketua ranting yo oleh, jadi ketua anak ranting yo oleh, dilereni yo oleh, ora popo. Oh, niki wawasan para roh, ayo bermadhab Syafi'i tenanan, ayo NU tenanan, minimal dalam satu wawasan ini ternyata dipilihnya madhab Syafi'i oleh kiai-kiai, oleh Mbah Hashim Asy'ari karena soal keilmuan, karena masalah keprofesionalan. Mugi-mugi selamat sak terusé.